kayak papaku mungkin mulai ngelihat kayak, kok anak gue pulang kuliah pulangnya malam terus gitu kan. Sebagai orang tua mungkin mereka pun kayak yang mulai khawatir kan. Waduh, senang dengan kondisi yang ya, kembali lagi kita di Air Talk. Tentunya di sini kita kedatangan wanita super. Wanita yang luar biasa kali ini, salah satu basis wanita yang ada di Indonesia, yaitu Kak Wanda Omar. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Kak Wanda Omar. Yeay, halo teman-teman. Halo, selamat datang Kak Wanda. Selamat datang juga. Thank you. Selamat datang juga. Ya, kita di sini akan banyak mengulas tentang sebuah artis sukses buat Kak Wanda. Di sini mimpi yang sudah terwujud buat Kak Wanda. Tentunya di sini ada banyak orang-orang yang mungkin akan menonton bagaimana kiat sukses untuk Kak Wanda mencapai mimpinya supaya terwujud. Itu gimana? Kita nanti akan banyak ngulas tentunya di sini bersama basis wanita kita, Kak Wanda Omar. Oke, siap Kak? Siap. Oke, terima kasih. Baiklah, kita masuk di topik kita pertama, Kak Wanda. Di sini kita santai aja. Yes. Kita mau membahas tentang sebuah alasan terbesar Kak Wanda mengapa memilih bass nih. Biasanya kalau wanita itu kan piano biar jalurnya lentik atau harpa biar lebih cantik gitu kan. Dan ini Kak Wanda memilih bass yang kurang lebih itu alat yang digendong yang lumayan berat kalau main berjam-jam. Gitu Kak Wanda, silakan Kak Wanda. Oke, so mungkin masih banyak yang belum tahu juga kali ya. Masih kalau aku emang buat teman-teman yang belum kenal, ya nama aku Wanda Omar. Aku memang seperti yang tadi Kak Erik udah bilang, aku main bass. Dan mungkin beberapa kali teman-teman juga udah banyak lihat lah di mungkin ada di berseliweran mungkin ya. So kalau dia tanya kenapa alasan aku memilih bass, semuanya itu sebenarnya bermulai dari keluargaku yang sebenarnya memang emang suka banget musik, tapi mereka bukanlah musisi profesional. So it started dari keluarga aku yang mungkin kayak keluarga teman-teman juga kali ya, yang kalau misalnya ketemu suka nyanyi bareng, suka gonceng-gonceng bareng, berawal dari situ. Mungkin sebagai orang pertama yang mengajarkan aku adalah ayahku sendiri. Karena mungkin sebagai ayah dia berpikir kalau gue bisa main musik, minimal anak gue gak tone deaf gak lah ya. Maksudnya minimal tepuk tangan ngerti tempo lah ya. Awalnya mungkin gitu kali ya. Awalnya kayak gitu dia ajarin lah aku, inget banget di kelas 4 SD waktu itu. Di kelas 4 SD aku udah ajarin main gitar. And then waktu itu aku sih mau-mau aja karena emang dari kecil aku udah terbiasa sama papa. Tapi papaku tuh selain emang dia suka musik, dia pun bisa dibilang besar di kalangan yang juga suka, yang ini kalau kita memang suka main musik, dan dia juga sebagai trainer di waktu itu di gereja-gereja ya, jadi di gereja-gereja kecil gitu dia suka train bandnya. Kemudian kayak aku dari kecil pun suka ngintilin, dan mungkin tanpa sadar itu juga yang membawa aku sampai waktu pas aku dianggap sama papaku cukup umur, oh ya udah, ayo aku juga mau deh belajar. Waktu itu belajar gitar pertamanya. Belajar gitar dari umur kelas 4 SD sampai kira-kira kelas 6 SD lah. Awalnya dari situ. Terus kemudian waktu itu aku sih senang-senang aja ya, namanya bisa main gitar, anak kecil di umur yang segitu. Terus abis itu rasanya udah jadi kayak anak paling keren lah di sekolah gitu ya. Di tongkrongan, di selasa sekolah kalau jam istirahat, gila udah bisa gonceng gitar tuh kayak keren banget ya kan. Terus singkat cerita waktu pas kelas 6 SD mau kelulusan ke SMP, inget banget itu kan liburnya cukup panjang. Akhirnya papaku bilang, kayaknya anak gue udah mulai gabut nih kayaknya, ayo Wanda gimana kalau kamu belajar bass deh gitu, kata papaku, coba next level gitu, karena papaku memang aslinya main bass gitu. Mungkin dia bilang coba belajar main bass. Awalnya aku pun kayak yang berat hati, aduh main bass gimana ya, aduh gak keren banget nih, instrumen yang bisa dibilang paling jarang dilihat orang, paling musik kayak kayaknya kehadirannya tuh
mungkin nggak sekeren pemain gitar atau pemain saksofon yang kayak biasa di depan banget kan, atau kayak drummer tuh kan biasa kalau cewek-cewek ngeliatnya ih gila drummernya ganteng, kalau basis itu kalau basis kan enggak ya kak ya. Akhirnya aku kayak yang ya udah deh coba aja deh, awalnya kayak gitu. Lambat laun dengan kayak yang awalnya nggak mau lama-lama ternyata enak juga ya. Akhirnya aku menyadari kalau ternyata peranan bass itu penting banget dalam sebuah komposisi musik. Sekeren apapun komposisi musik lo, kalau nggak ada bass kayak ada yang kurang, kayak ada yang nggak enak kurang. Gitu. Betul. Akhirnya disitu, ternyata bassis tuh kayak gitu ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi kalau nggak ada lo pasti kurang. Gitu. Akhirnya dari situlah aku mulai suka main musik. Berawal dari pertamanya inget banget papaku tuh nyuruh aku pelayanan di Sunday school, sekolah minggu, inget banget sekolah minggu sebenarnya. Dari situ, dari sekolah minggu main, akhirnya ketagihan, seru juga ya. Sampai satu masa waktu aku mau SMA mau ke kuliah, aku bilang sama papaku, papa, aku pengen dong sekolah musik. Lucunya orang tua aku malah bilang, ngapain kamu sekolah musik? Kan papanya mendingan musik ya? Iya, maksudnya katanya kayak mendingan kamu ambil kuliah yang lain deh gitu, daripada kamu kuliah musik, kamu mau makan apa gitu kan. Biasa, maksudnya kita nggak bisa bohong ya, di Indonesia ini anggapan orang-orang, nggak cuma di Indonesia sih, mungkin masih banyak orang yang menganggap bahwa musisi itu adalah profesi yang dipandang sebelah mata gitu. Ya, kamu mau makan apa, kamu kerjanya gimana, nggak ada gaji yang pasti, nggak ada karir yang pasti, maksudnya semuanya benar-benar kayak nggak jelas gitu kan. Akhirnya dari situ aku sebenarnya awalnya kayak ada rasa rasa penolakan, rasa kecewa, kayak kok mama papa malah bilang kayak gitu sih, kan mama papa yang ngajarin aku main musik, yang ibaratnya cemplungin aku ke musik, yang yang membuat aku berjalan udah sampai sejauh ini, tapi kok gue malah nggak dibolehin kuliah gitu. Tapi aku inget banget waktu itu, biasanya kalau misalnya kita ngelawan orang tua itu pasti ada gimana ya, kayak aku inget banget biasanya kalau orang tua udah ngomong biasanya bener gitu. Jadi aku waktu itu memilih untuk yang kayak ya udah deh, oke deh, daripada gue ngelawan orang tua terus abis itu nantinya gue kenapa-kenapa, mendingan gue ikutin aja deh mau mereka, which means mereka maunya gue kuliah dengan jurusan yang lain. Singkat cerita, aku kuliah lah di salah satu perguruan tinggi yang kebetulan di perguruan tinggi itu ada Conservatory of Music-nya, tapi aku waktu itu ngambil akuntansi. Karena waktu itu inget banget, aku waktu pas kuliah akhirnya aku nanya, jurusan apa yang paling cepat lulusnya? Katanya bisnis. Oh ya udah, oke, aku ambil bisnis. Karena aku nggak pengen lama-lama kuliah, aku pengen cepat-cepat lulus biar bisa ngeband. Niatnya gitu. Ternyata aku menyadari bahwa waktu di kuliah itu namanya kuliah kan lebih individual daripada kita sekolah ya. Tanpa sadar membawa aku untuk ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama, punya ketertarikan yang sama. Pokoknya aku inget banget, apapun kegiatan di kampus itu yang berhubungan dengan musik, entah itu festival, entah itu pelayanan, aku pasti ikut. Intinya kayak gitu. Ternyata lama-lama bikin aku kenal sama orang-orang itu yang akhirnya ngenalin aku ke industri musik. Aku ketemu sama, kalau mungkin teman-teman tahu, Christian Bong, foundernya Indo Music Drum, kemudian ada juga Gihon Lohanda, dia seorang produser dan arranger juga, ada Andreas Arianto. Orang itulah yang ngenalin aku dan mempercayakan aku, anehnya, yuk Wanda ikutan yuk main musik ini. Bong, Christian Bong juga yang, Wanda lu tuh bisa loh maintain sosial media lu. Itu setelah lulus kuliah? Belum, enggak, itu pertengahan kuliah. Ingat banget itu aku semester, kalau nggak salah semester 5 apa 6 gitu. Pokoknya masih kuliah. Singkat cerita, ya aku namanya diajak ngeband ya seneng lah ya. Sampai ada satu masa di mana aku tuh kayak kuliah terus pulangnya ngeband, terus kerja. Dan kayak papaku mungkin mulai ngelihat kayak, kok anak gue pulang kuliah pulangnya malam terus gitu kan. Sebagai orang tua mungkin mereka pun kayak yang mulai khawatir kan. Khawatir kok anak gue nih pulang kuliah pulang malam terus, anak cewek ngeband. Terus abis itu dekat dengan ya mungkin orang-orang tuh masih banyak yang mengira bahwa wah dunia entertainment itu isinya orang-orang yang dalam tanda kutip gak bener lah, ya kan, dekat dengan narkoba, dekat dengan minuman keras, dekat dengan free sex dan lain-lain. Maksudnya itu kayak udah stereotype banget kan.
Mungkin sebagai orang tua pun mereka merasakan kekhawatiran itu karena punya aku anak cewek gitu kan. Sampai satu masa papaku lumayan kencengin waktu itu, dia bilang gini, Wanda, kamu nih papa kasih waktu kamu 3 tahun ya, kamu harus buktiin kalau kamu emang pengen main musik, kamu harus lulus dengan nilai yang bagus dan gak boleh setengah-setengah. Kalau emang kamu dalam waktu 3 tahun ini gak bisa buktiin apa-apa, you better quit. And then kayak ya apa, kamu sekarang kuliah bisnis, kamu tekunin itu gitu. Papaku cuma bilang kayak gitu. Itu aku inget banget, aku kayak antara nangis tapi juga ngerasa ter-challenge, kayak oh berarti gue gak bisa tanggung-tanggung, tapi di sisi lain gue juga harus mempertanggungjawabkan upaya orang tua gue udah nguliahin gue capek-capek gitu kan. Kuliah itu gak murah gitu. Akhirnya dari situlah, itu kayak ibaratnya aku banyak banget yang aku korbanin. Ingat banget waktu itu aku gak nongkrong sama teman-teman, aku bener-bener di kuliah itu aku ngejar IP aku biar bagus, gak, maksudnya biasanya kalau teman-teman wah ada geng cewek nongkrong sana nongkrong sini, aku bener-bener ibaratnya ngelepas itu. Terus abis itu ngerjain PR di kampus biar abis itu pulangnya kayak gak ada beban buat ngeband. Pokoknya kayak gitu terus sampai akhirnya aku lulus. Sampai ada satu masa, kalau mungkin teman-teman tahu ada festival bass yang bernama Bass Heroes. Itu adalah festival bass yang bisa dibilang paling bergengsi lah ya di Indonesia kalau bisa dibilang, karena aku pun belajar dari situ. Aku inget banget waktu aku umur 10 tahun, papaku yang kasih denger, nih gila nih album bagus banget nih. Ini album isinya orang-orang paling keren, basis-basis paling keren di Indonesia. Ini panutan-panutan papa. Waktu itu inget banget kayak gitu. Iya, terus abis itu singkat cerita 10 tahun kemudian setelah papaku ngomong yang tadi itu, yang challenge itu, tiba-tiba aku dikontak sama Mas Baim Gitar. Ingat banget, dance company, pertama kali dia bilang ini, Wanda, kamu mau nggak ikut ikut project semacam Bass Heroes? Waktu itu dia baru bilang semacam. Gila, aku nih yang ibaratnya nggak tahu siapa-siapa, bener-bener yang out of nowhere, nggak punya link musik, terus tiba-tiba ditelepon seorang Mas Baim Dance Company gitu kan, ya mau lah Mas, padahal nggak tahu tuh mampu nggak ya, tapi iya aja gitu, iya aja lah gitu. Mau lah Mas gitu. Oh ya udah kalau gitu nanti tanggal segini kamu datang ke sini ya. Datang ke sini buat ketemu dulu gitu. Oke. Sampailah di hari H, ternyata bener aku ketemu sama ada Om Indro Harjodikoro, Kak Berry Kumahua, Om Mates, terus abis itu Om Thomas Gigi. Wah, semua orang-orang yang ibaratnya dulu tuh aku cuma denger doang karyanya, cuma bisa lihat di TV, ini orang apa bukan. Gitu kayak keren banget. Akhirnya bisa ketemu langsung. Itu rasanya kayak yang gila banget gitu. Itu inget banget, itu latihan sekitar 3 bulan. Itu sama, aku tetap kuliah pulang latihan, kuliah pulang latihan, pokoknya kayak gitu terus. Sampailah di hari H festival itu, kita dapat masing-masing 2 tiket, jatah tiket, terserah mau ngajak siapa. Orang pertama yang aku inget buat ajak pastinya mama papa aku dong, ya kan, karena tahu mama papa pasti suka nih nonton nih, ya kan, gila nih idola-idolanya dia nih. Akhirnya aku ajaklah mereka, dan singkat cerita abis main, aku ajak mama papaku ke backstage. Ayo papa ikut aku ke backstage, aku kenalin nih. Udah aku kenalin lah ke A, B, C, D, E, F, G. Singkat cerita, gak berapa lama dari situ papaku ngomong, ya udahlah nak, lanjutin aja, tanggung, katanya gitu. Tapi dia pesan waktu itu, intinya segini, dia bilang, jangan bikin malu keluarga, tapi ya bikin mama papa bangga, intinya gitulah. Akhirnya dari situlah kayak bener-bener aku, wah mama papa udah kasih aku kepercayaan, aku gak boleh sia-siain ini gitu kan. Harus maksimal, harus total di situ, terus mengarungi segala ketidakpastian. Aku ingat banget karena aku ingat banget sempat ada masa di mana waktu aku lulus kuliah, walaupun dengan IPK yang bagus, tapi karena mungkin aku gak kerja kantoran, kayak keluarga, ya bukan gak cuma keluarga sih, tapi orang-orang sekitar pada bilang, tuh Wanda belum kerja sama sekali, masih pengangguran, dia bilang kayak gitu. Padahal aku tiap hari tuh kayak keluar, entah rekaman, entah ngeband, entah main di mana, itu kayak bener-bener gue dibilang pengangguran, ada rasa kecewa, tapi disitulah aku tertantang malah, oh berarti gue belum cukup nih, gue harus push diri gue buat lebih lagi dari itu gitu singkat cerita. Yang selalu aku pegang tuh, salah satu peganganku adalah Kolose 3:23, di mana kita tuh harus bekerja
layaknya seperti kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena aku tahu banget yang namanya kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan waktu Tuhan manggil kita tuh bisa kapan aja. So setiap kali kita punya kesempatan, bikin itu kayak apa ya, kayak terakhir kali kita punya kesempatan gitu loh. Jadi amit-amit besok Tuhan panggil pun gue gak nyesel-nyesel banget lah. At least hari ini gue udah bikin yang terbaik yang gue punya gitu. Kira-kira kayak gitu. Ternyata karena kalau kita berharap pada manusia, aku yakin pasti akan banyak kecewanya, ya gak sih? Maksudnya namanya manusia mengecewakan. Tapi ketika aku merubah paradigma dan merubah ibaratnya mindset, itu ternyata malah membawa aku ke langkah-langkah yang mungkin tadinya gak pernah aku kira, gak pernah aku sangka. Orang-orang yang selama ini aku gak pernah sangka bisa bekerja sama, akhirnya kayak malah dipertemukan gitu. Itu kan kayaknya favor banget ya. Ya, gitu. Ada divine ya. Betul. Gitu kira-kira ceritanya sampai sekarang pun. Gini, kenapa? Kalau misalkan ya aku flashback lagi nih Kak ya. Misalkan kayak aku kan pernah belajar nih, namanya belajar bass gitu ya. Ya orang nggak semudah itu untuk tiba-tiba melejit dan langsung sukses gitu kan. Terkadang dalam proses awalnya aja gitu kan, kita istilah kata main bass ini tangannya pada air semua kan. Betul. Waktu mulai gitu kan. Nah itu gak gampang tuh untuk tiba-tiba berair terusnya tangan kapalan gitu, kayak kalau ngetok meja udah kayak martil tak gitu kan. Nah itu kan kapal semua, kapalan semua gitu kan. Ya untuk seorang Kawanda gitu kan, wanita gitu kan, atau bagaimana dengan proses yang gak gampang dari pertama gitu kan sampai sekarang. Nah kalau misalkan Kawanda, misalkan ya, kalau hari ini Kawanda bukan hari ini sih, kemarin waktu Kawanda belajar dan tiba-tiba Kawanda memilih untuk tidak bermain bass. Dan sekarang kira-kira Kawanda jadi apa? Jadi apa ya? Gak tahu ya. Karena dulu tuh aku tuh kayak, walaupun entah gimana aku sekolah, aku tuh selalu pikirannya one day gue pengen main musik, one day gue pengen ibaratnya berkarir di passion gue gitu. Itu dari kecil? Bisa dibilang begitu ya. Karena ini kali ya, sebuah gen orang tua atau bagaimana ya, kalau biasanya kalau di orang tua musik kelihatannya anak-anaknya nggak ujung-ujungnya pasti ke musik gitu. Ya mungkin karena dipengaruhi lingkungan juga. Terus abis itu somehow aku ingat banget tiap kali di sekolah kan biasa ada tes bakat minat ya. Nah itu tuh selalu aku pasti hasilnya arts and craft ya, kayak gitu-gitulah yang berhubungan dengan seni, pasti selalu jawabannya itu. Tapi anehnya waktu pas kuliah sesuai bakat minat, kenapa orang tua nggak bolehin ya? Gitu. Jadi kayak yang dari situlah kayak aku emang dari dulu udah berpikir aku pengen banget suatu hari nanti kerja kerja tuh tapi bukan effortless, tapi sesuai dengan bakat minat aku. Bukan berarti yang namanya ngeband itu nggak capeknya mampus-mampusan. Ada momen-momen di mana aku ngerasa kayak gila, badan gue exhausted banget, bener-bener yang abis banget nih, tiap hari pindah kota ke kota, tidur nggak cukup, mata udah kayak panda. Dan tapi itu cukup membosankan nggak Kak? Itu cukup membosankan? Dibilang bosan enggak. Anehnya kalau misalnya memang kita bekerja sesuai passion, secapek apapun kita, kalau ditanya capek, gila gue capek banget. Tapi kalau ditanya mau lagi, gue mau lagi gitu. Jadi itulah yang selalu bikin aku bertahan ya. Walaupun capek tapi selalu gue mau lagi. Gue selalu tiap kali ketemu orang yang berbeda, bisa main musik di depan mereka, terus abis itu menghibur mereka, itu kayak membawa energi yang baru di sini gitu. Yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata ya. Gitu. Dan itu termasuk hobi juga buat Kawanda? Yes, bisa dibilang itu. Atau itu cuma ya karena saya bisa, atau saya senang di situ? Mungkin kalau misalnya ditanya kayak kayak ditanya cuman untuk kayak hobi ataupun kayak emang bisa, mungkin aku bisa lebih memilih kayak cewek-cewek pada umumnya, karena aku pun seperti cewek-cewek pada umumnya, aku suka makeup, aku suka masak, aku suka fashion, tetap centil lah ya. Tapi kalau orang zaman dulu tuh kayaknya ngelihat aku, kayaknya Wanda nggak mungkin deh jadi basis. Dulu kan maksudnya kayak inget banget zaman dulu tuh kata orang, wah lu kalau main bass lu harus agak-agak tomboy gitu tuh. Karena waktu itu inget banget kiblatnya kalau nggak Icas Cua.
macu ya kan, macu. Terus kayak aku pun, masa sih kalau gue mau main bass gue harus kayak mereka, ya kan? Karena cewek main bass tuh harus agak-agak tomboy, harus agak-agak metal gitu lah, gayanya harus gitu. Tapi gue bilang, tapi gue nggak gitu, dan gue nggak bisa kayak gitu. And aku tetap mencoba, maksudnya kayak coba, ya udahlah aku coba aja apa yang aku bisa. Dan ternyata itu menjadi ciri khas sendiri dan nggak disangka-sangka ternyata 2 tahun lalu aku malah gantiin macu. Itu juga kayak salah satu pengalaman tergila sih, pengalaman tergila di mana aku yang biasanya main pop, main main funk, main yang musik-musik yang kalem gitu ibaratnya ya. Di satu masa macu lagi cuti hamil, and then kayak dia, Wanda, lu mau nggak collab sama Kotak? Hah, collab apaan? Iya, collab. Ternyata aku malah gantiin dia. Dan itu maksudnya yang lagi-lagi aku bilang, ternyata kita nggak harus jadi orang lain untuk jadi sesuatu gitu. Tapi kita bisa jadi diri kita sendiri. Itu karena ya bagaimanapun, sebaik apapun orang lain, tetap lebih baik jadi diri sendiri nggak sih? Betul sekali. Gitu. Nah, kalau aku perhatiin di kalangan musik gitu biasanya di band ya Kak ya. Yes. Itu banyak dari band itu biasanya cuma 1 album, setelah itu kembali lagi berapa abad kemudian balik lagi dengan satu album lagi. Maka aku memprediksi bahwa ada sebuah stuck di band. Nah biasanya untuk Kawanda sendiri itu biasanya kalau di permainan musik kadang suka timbul tuh yang namanya stuck, terusnya bosen, terusnya moody. Biasanya kalau pemusik itu, orang seniman itu moody tuh. Kalau lagi nggak mau ya emang nggak mau gue gitu. Jadi mau dipaksain kayak apa, yang nggak mau gitu loh. Gue lagi nggak mood, mau dipaksain gue nggak mood gitu. Nah itu tuh gimana buat Kawanda sendiri? Nah ini menarik banget. Disinilah aku bersyukurnya kenapa aku ambil sekolah bisnis. Sekalian. Di sini kepake. Serius. Karena aku jujur sampai sekarang aku pun flashback. Dulu kalau gue mungkin cuman ngotot tetap ngambil sekolah musik, mungkin sampai detik ini gue nggak lulus kali ya. Mungkin jadi guru sekolah minggu kali ya. Karena guru sekolah minggu. Bener. Karena bener, karena aku punya kecenderungan bener, mungkin seniman ya, bener banget, moody. Itu emang itu ya manusia, dan itu mungkin yang memang melekat dalam identitas musisi ya, seniman lah ya. Nah tapi tenggatnya gue bilang, gila, untung gue sekolah bisnis. Disitulah gue belajar gimana caranya kita handle mood, walaupun situasi lagi nggak mood, tapi kita harus tetap on track dan tetap harus sesuai dengan ibaratnya sesuai dengan jalur gitulah. Dari situlah jujur itulah bersyukurnya aku sekolah bisnis. Di situ akhirnya dari situ aku menerapkan apa yang aku pelajarin di bisnis, kayak misalnya bikin schedule. Oke, gue punya deadline gini. Gue punya ide gini. Di misalnya contoh dalam 1 minggu aku tuh misalnya maksain 1-2 hari untuk brainstorming doang. Misalnya brainstorming, oke, dalam minggu ini atau dalam bulan ini planning gue pengen ngapain aja ya. Gue pengen misalnya gue selalu set kayak goals yang pendek sama goals panjang gue. Jadi misalnya contoh di bulan ini gue pengen bikin konten A, B, C, D, E, F, G. Oke. Yang possible gue lakukan pertama apa dulu ya? Oh ini. Karena seperti yang tadi Kak Erik bilang, ada kemungkinan besoknya gue mungkin hilang mood. Nah dan ketika mood gue hilang itu, gue langsung buka catatan gue yang kemarin. Oke, Wanda, lu udah bikin kemarin ini. Di kondisi lu yang paling gak mood sekalipun, lu minimal harus tetap produktif. Itulah gunanya. Dan itu gue berasa banget, gila, untung gue sekolah bisnis. Lagi-lagi tuh kayak misalnya contoh kayak tutup tahun, aku juga kayak langsung mikir, oke, tutup tahun, in the next year, kira-kira gue pengen ngapain ya? Sebagai basis, apakah gue cuman sampai di sini aja? Kayaknya nggak bisa. Gue harus bikin karya apa yang pengen gue sampein, apa yang pengen gue lakuin. Nah itu yang jujur aja, maksudnya manajemen itulah yang aku pelajarin waktu pas aku di sekolah bisnis. Nggak moodnya kita harus ada
harus ada goals, Yeah. harus ada target, harus ada pelaksanaannya, dan maksudnya sebad moodnya kita pun kita harus ingat bahwa di karir kita sebagai musisi yang menentukan kita ke depannya itu adalah kita sendiri, tapi juga dengan bantuan di atas pastinya ya. Yeah. Ada faktor yang di atas juga gitu. Jadi ya aku percaya sih kalau kita lakukan hal yang terbaik, pasti kita serahkan sama yang di atas pasti akan lebih maksimal gitu. Nah, kalau misalnya aku lihat dari Kak Wanda sendiri, mungkin apakah mimpi Kak Wanda sudah cukup? Bisa dibilang belum. Belum. Kira-kira berapa tingkat awan lagi? Wah, belum. Karena jujur aku punya goals seperti kalau teman-teman tahu Nathan East itu salah satu panutanku. Kenapa dia panutanku? Karena dialah orang yang membuat aku yakin untuk main musik. Si Nathan East ini kalau mungkin teman-teman tahu, dia adalah basis dari banyak banget lagu-lagu hits yang mungkin teman-teman tahu, kayak lagu-lagunya Michael Jackson, lagu-lagunya Eric Clapton, lagu-lagunya siapa lagi, Daft Punk, lagu-lagu banyak banget lah. Kalau teman-teman dengar di tahun 80, 90, 2000 itu dia yang isi. Dia bisa main sama siapa aja, tapi orang tetap tahu somehow ini Nathan East. Dan dia juga salah satu orang yang bisa dibilang membuktikan bahwa seorang musisi juga, dia mematahkan stigma bahwa musisi itu katanya masa depannya nggak jelas, katanya ya gitulah ya, seperti yang orang tahu ya. Tapi dia bisa matahin itu, dan maksudnya ngebuktiin kalau dengan main bass aja gue bisa. Itulah maksudnya kayak yang aku goals aku pengen kayak dia. Masih banyak banget orang yang pengen aku main bareng, masih banyak banget karya-karya yang belum aku rilis, karena aku percaya sebagai seniman, sebagai musisi, pada akhirnya kita tuh tinggal setelah kita nanti nggak ada, ya karya kita yang tinggal, ya nggak sih? Ya betul. Aku suka sama quotes-nya almarhum Glenn Fredly. Apa tuh? Dia berkata seperti ini, ada banyak musisi hebat, ada banyak musisi jago, ada banyak musisi-musisi yang keren-keren, tapi nggak banyak musisi yang main dari hati, gitu loh. Nah itu yang aku suka. Aku bilang, wah ini yang sebenarnya ada banyak orang yang taunya hebat, keren, jago, tapi itu juga salah satu panutanku sih. Itu dia. Yes, bener banget. Dan maksudnya kalau kayak sadar nggak sih Kak, kalau sampai sekarang walaupun Kak Glenn udah nggak ada, tapi karyanya, siapa yang masih nggak denger dia ya? Gila, katanya siapapun pacarnya, lagunya tetap Glenn Fredly. Enggak. Dari Januari sampai Januari. Itu. Bener banget. Itulah dia. Oke. Selanjutnya Kak Wanda. Apa yang Kak Wanda pernah alami, suatu hal mungkin yang membuat Kak Wanda merasa ingin meninggalkan karir? Waduh ini nih. Ini berat sekali pertanyaannya ya. Kadang gini, orang tua itu kadang pertama pengen anaknya hebat, pengen anaknya sukses. Tapi lama-lama gini, lama-lama gak ada duitnya ya. Lama-lama nih anak kok cuma keluar malam, terusnya tidur tiba-tiba bangunnya siang, dan nggak ada kejelasan. Nah tiba-tibanya orang tua pengen ini, tiba-tiba anaknya berhasil begini, tapi kadang orang tua itu nggak sesuai keinginan gitu. Nah kadang ini yang kita ini tiba-tiba gue nggak bisa deh kalau orang tua kayak gini, tapi gue pengen begini, dan ujung-ujungnya adalah kita ninggalin karir gitu. Itu yang kadang anak-anak muda sendiri suka nggak tahu kemana jurusnya sekarang. Betul, harus kuakui. Nah, gila nih makin berat aja, makin kemarin makin seru ya. Itu yang aku alami. Berarti poinnya apa yang bikin aku pengen ninggalin ini ya? Iya. Jujur. Sampai detik ini hampir nggak ada sih. Karena balik lagi ke quote Kak Glenn Fredly, aku ingat banget dia pernah bilang, men, secapek-capeknya kita main musik, kita tetap ibaratnya profesi yang paling enak gak sih? Kita tuh kerja walaupun capek tapi kita seneng-seneng. Dan maksudnya kalau balik lagi ke aku pribadi, if I quit sekarang, menurut aku disitulah titik dimana aku gagal sih. Karena
gimana ya, dulu aku pernah, kenapa hal yang bikin aku yakin banget di musik, karena aku yakin sebenarnya industri musik itu gila banget. Dan gila bangetnya tuh dalam artian mungkin kalau misalnya aku dulu inget banget ya, ini maksudnya kalau ngomong soal quit atau enggak gitu, aku inget banget aku sebelum jadi musisi aku pernah nyobain kerja kantoran, and I feel like gila, ini bukan gue banget, ini bukan hidup gue banget, and ini bukan mimpi gue, ini bukan jalan yang pengen gue tuju, dan ini gak membawa gue kepada goals yang gue pengen. Di sisi lain, orang tua mungkin ngeliatnya, wih, anak gue akhirnya kerja kantoran, ya nggak? Akhirnya dia kerja kantoran. Tapi justru aku berpikir waktu itu kayak, oke, dan kalau misalnya aku tetap mutusin untuk kerja kantoran, what am I gonna be in the next 5 years? What am I gonna be in the next 10 years? Kayaknya kalau misalnya gue gak bikin sesuatu yang benar-benar signifikan boom, kayaknya I would be, ya maksudnya kalau buat aku pribadi ya, kayaknya gue gak bisa deh gitu. Akhirnya balik lagi aku inget ke challenge papaku itu. Papa kasih kamu waktu 3 tahun. Aku pikir oke, secapek-capeknya gue kerja main musik, I think I still can lebih baik. Gue udah bisa picture my next 5 years gue pengen gini. The next 10 years gue pengen banget kayak gini. Aku pribadi akhirnya aku bikin di sticky notes. Oke, Wanda, lo harus buktiin dari musik gue bisa, misalnya contoh yang mungkin yang orang tua pasti ngeliat, minimal mungkin beli mobil sendiri, minimal gak usah itu deh, minimal gak usah minta sama orang tua dulu, ya gak sih, itu yang paling deket lah ya, gak usah minta sama orang tua dulu. Oke, aku jalanin itu, pelan-pelan ternyata bisa loh. Awalnya aku pikir kayaknya ini gak mungkin, ternyata bisa ya. Oke, pelan-pelan aku tunjukin lagi, nabung, pelan-pelan aku bisa beli sendiri. Terus abis itu beli mobil sendiri. Pelan-pelan aku bisa kayak intinya aku nunjukin lah ke orang tua kalau, hey mama papa, aku bisa loh dari sini. And maksudnya I think kalau aku tetap maksa kerja kantoran, I think aku gak bakal bisa kayak gini. Maksudnya tapi lagi-lagi jalan orang kan beda-beda kan. Karena untuk aku pribadi aku ngerasanya kayak gitu. Dengan musik aku yakininnya kayak gitu, and ternyata bisa gitu. Dari situlah mungkin mama papaku ngelihat karena aku serius. Karena kan orang tua pasti butuh bukti, pasti butuh keseriusan, pasti butuh butuh anaknya tuh, pasti mereka pengen ngetes kan, kayak anakku tuh seserius apa sih sama musik, sebisa apa sih dia sama musik. Dan ternyata ketika aku ngebuktiin itu, malah mereka sekarang ngebuktiin kalau iya, Wanda sekarang musisi profesional loh. Dia ngomong ke keluarga. Dan akhirnya itulah hal yang aku berpikir, Wanda, lu udah berjalan sejauh ini, lu udah berlari sejauh ini, masa lo quit sih? Yuk. Setiap kali aku capek, masa lo quit sih? Kayaknya belum deh Wanda, belum cukup. Dan kalau misalnya aku stop dan aku ngulang lagi dari awal, capek gak sih? Kayaknya satu-satunya kegagalan dalam hidup yang aku rasa, if only I quit dari apa yang aku pengen banget. Karena dulu, inget banget dulu aku tuh gak pernah punya pikiran bisa sampai kayak sekarang. Gak pernah punya pikiran bisa jadi musisi. Keluargaku cuma suka main musik, tapi mereka bener-bener gak punya channel sama sekali ke orang yang melakukan industri musik lah ya singkatnya. Mereka gak punya channel ke industri musik sama sekali. But di sini aku sekarang tuh rasanya udah kayak yang menurut aku mimpi yang jadi kenyataan sih gitu. Jadi kalau kayak aku quit, no, ini kayaknya nggak mungkin aku quit. Oh, satu lagi, tentang stigma orang yang katanya, wah lu Wanda, lu kerja jadi seniman pulang malam, lingkungannya nggak bener, teman-temannya nggak bener. Ternyata itu juga aku patahin. Kalau ternyata nggak kayak gitu guys. Ternyata gitu, itu hanya hanya stigma aja. Karena ternyata ketika kita baik sama orang, ketika kita niatnya emang tulus, emang baik, kita pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Malah puji Tuhan banget sampai detik ini aku dipertemukan sama teman-teman yang bisa dibilang yes, dalam tanda kutip malah kayak ngejagain gitu. Udah sering banget aku kayak tur keluar kota, aku cewek sendiri,
Dan kayak mereka tuh malah kayak respect, oh ya Wanda nggak ngerokok, Wanda mungkin nggak minum, tapi maksudnya mereka oh ya udah nggak apa-apa Wanda, kita santai aja kok gitu. Maksudnya dan ternyata itu semua hanya kalau kitanya emang baik, kitanya emang tulus, niatnya juga baik, orang-orang juga pasti akan yang oh iya maksudnya gitu. Hebat. Jadi nggak ada waktu buat bet guys. Yang terakhir Kawanda. Oke. Apa tuh? Yang terakhir gini. Kita bisa lihat banyak anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini. Yes. Gitu yang hari-hari ini mereka sedang mengalami sebuah problema. Mungkin yang tadi kita sempat bahas gitu yang namanya stuck, yang namanya pergumulan antara hobi dengan karir, antara kemauan orang tua dengan kemauan sendiri gitu. Nah, ini selalu bergejolak. Pasti. Seni itu bergejolak di dalam hati. Nah, ujung-ujungnya pasti nih nggak akan kemana-mana. Ke bisnis enggak, ke musik enggak. Jadinya nggak tahu aku mau kemana gitu loh. Nah, kira-kira untuk Kawanda sendiri bisa kasih motivasi Kak untuk orang-orang yang kira-kira sedang mengalami ini? Yes, pasti banget. Aku pun ngelihat itu banyak banget terjadi. Oke, so for me is aku tahu banget sekarang itu banyak profesi yang ibaratnya kalau dulu orang kalau tanyain lu mau jadi apa sih? Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Itu kayak template banget, right? Sekarang zaman udah berubah banget. Aku ngeliat sekarang banyak banget anak-anak itu malah menggeluti hobi-hobi yang mulai aneh-aneh. Yang kayak contoh gaming, yang kita nggak nyangka banget nih ya, gaming. Terus mungkin koleksi apa sih bahasanya tuh, koleksi yang kayak patung-patung kecil, action figure ya kan, atau kayak misalnya contoh saham. Itu kan kayak ibaratnya dulu profesi-profesi yang kayak yang emang iya bisa, tapi yang aku pelajari di zaman sekarang ini bener-bener gak ada yang bisa nentuin lo mau jadi apa selain diri lo sendiri. So whatever your apapun ketertarikan teman-teman, apapun hobi teman-teman, please jangan nyemplung setengah-setengah. Nyemplung sekalian di air yang dalam. Selamin itu, jadi pro di situ. Dan gue yakin ketika kita melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh, itu pasti gak ada yang sia-sia gak sih? Siapa yang nyangka dulu orang main game bisa sekarang malah jadi miliuner gara-gara main game doang? Ya siapa sih yang nyangka? Gak ada yang nyangka. Siapa sih yang nyangka dulu anak-anak yang dulu kayaknya kalau main gadget doang tuh kayaknya dikiranya, ih lu kayak gak kerja ya, lu hari-hari ngadep HP doang. Iya kan, hari-hari main HP doang. Ih sekarang malah mereka dari main gadget, mereka belajar main saham, mereka bikin jadi YouTuber, jadi content creator, bahkan itu udah jadi profesi yang diakui, ya gak sih? Gitu. Jadi no matter what what you're doing right now, no matter what your interest sekarang, please tekunin itu sampai lo bener-bener pro di situ. Jangan tanggung-tanggung, lakukan dengan sepenuh hati and let God do the rest. Gue yakin pasti hasilnya maksimal banget. Betul. Ya, terima kasih Kawanda Omar. Thank you juga Kak Eri. Buat semuanya, buat mimpinya, buat semuanya. Wah, thank you, sangat luar biasa sekali. Dan buat semuanya yang menonton Air Talk, semuanya selesai sudah pembicaraan kita dengan Kawanda Omar dengan tema kita Jalan Menuju Mimpi yang Terwujud. Sekali lagi thank you Kawanda. Thank you so much Kak Eri. Sehat juga semuanya. God bless you. Thank you. Dah.